Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Khususnya untuk kelas 11 SMK Bina Prestasi Bangsa. Baiklah anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini materinya kita akan lanjut ke materi berlomba dalam kebaikan. Untuk lebih mendalami, untuk lebih menghayati pelajaran ini, maka apa yang harus kita persiapkan adalah kita siapkan dulu ya anak-anakku di rumah. Persiapkan kondisi kalian, persiapkan buku kalian, dan persiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran. Alangkah baiknya ketika materi dimulai, kita ucapkan dulu basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Berlomba dalam kebaikan tertera dalam surat Al-Maidah ayat 48. Namun sebelum mendalami materi ini, Ibu akan menayangkan kompetensi dasar yang harus dicapai, yaitu dalam pengetahuannya menganalisis makna Quran surat Al-Maidah ayat 48, dan keterampilannya adalah membaca dan mendemonstrasikan Quran surat Al-Maidah ayat 48. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu dapat membaca Quran surat Al-Maidah ayat 48, dan yang tujuan pembelajaran yang kedua dapat mengartikan Quran surat Al-Maidah ayat 48. Yang ketiganya adalah siswa dapat menganalisis isi kandungan surat Al-Maidah ayat 48. Dan yang terakhir tujuan pembelajarannya yaitu mendemonstrasikan Quran surat Al-Maidah ayat 48. Baiklah anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, untuk ayat Al-Quran yang tertera dalam surat Al-Maidah ayat 48 tentang berlomba dalam kebaikan, sebetulnya ada banyak dalil-dalil Al-Quran yang berbunyi mengatakan atau menerangkan. Contohnya salah satunya yaitu surat Al-Baqarah ayat 148. Baiklah anak-anakku sekalian, kalian simak, perhatikan, dengarkan. Ibu akan membacakan bunyi surat Al-Maidah ayat 48. Kalian mengikutinya ya, berikut dengan kaidah-kaidah tajwid dan makhrajul hurufnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima
ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العظيم. Baiklah anak-anakku sekalian, arti dari surat Al-Maidah ayat 48 adalah, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Cuplikan ayat tersebut dengan artinya di sini menerangkan, ya, kalau dilihat dari isi kandungan ayat tersebut ada 4 perkara. 1, Al-Quran yang diterangkan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kitab yang benar akan kebenarannya dan membenarkan atas kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab yang sebelumnya itu yang mana, ya? Yang diantaranya yang kalian paham, tahu, ya, yang sudah kalian ketahui, yaitu adalah diantaranya kitab Taurat, Zabur, Injil, ya, yang seperti itu. Dan yang kedua dari isi kandungan ayat yang dibacakan tadi adalah Allah memerintahkan agar segala perkara itu diputuskan dengan menurut Al-Quran. Jelas, ya? Dan yang ketiga, setiap umat telah Allah berikan ukuran atau takaran masing-masing dan jalan yang terang. Artinya di sini Allah sudah memberikan kepada manusia itu, ya, sesuai dengan batas kemampuan rezeki dan segalanya, dan Allah sudah memberikan jalannya, artinya petunjuknya, ya. Dan untuk yang selanjutnya, yaitu yang keempat, kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Arti perintah di sini adalah berarti ketaatan kita, ya, ketaatan
kita sebagai umat muslim, sebagai yang berpegang teguh pada Al-Qur'an. Di sini kita dianjurkan untuk berbuat baik. Ya. Berbuat baik yang bagaimana? Yaitu kita mengerjakan amalan soleh, ya, amalan soleh yang ada petunjuknya sesuai dengan ajaran agama, ketika kita mengikuti perintahnya dan kita menjauhi larangannya, itu larangan Allah. Dari isi kandungan ayat tersebut, jelaslah kita dalam implementasi perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan kandungan ayat Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 48. Implementasinya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 bagi kita adalah kita memperbanyak amal soleh yang sebanyak-banyaknya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Dan yang kedua adalah menghindari diri dari perbuatan yang mungkar atau perbuatan-perbuatan hal yang dilarang oleh Allah. Dan yang ketiga, kita mengukir prestasi di sini dengan beramal soleh. Jadi satu ujian, satu motivasi, ya, ketika kita meraih kebaikan itu adalah suatu prestasi kita menuju nanti di yaumil kiamah, ya, simpanan, tabungan, ya, amalan kita yang baik, yang soleh. Dan yang selanjutnya adalah yang keempat, belajar semaksimal mungkin untuk mencapai prestasi. Tuh, ya. Dan seterusnya yang kelima yaitu ketika kita berusaha, ya, kita harus diiringi dengan doa. Jadi usaha itu tanpa doa Allah tidak akan mengabulkannya, karena kita diperintahkan oleh Allah, pintalah, kita berdoa, diperintahkannya. Siapa saja yang berdoa Allah akan mengabulkannya. Baiklah, dari cuplikan ayat tersebut Ibu harapkan kalian bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari, berlomba dalam kebaikan itu seperti apa, ya. Maka dari itu Ibu tugaskan untuk kalian surat ini harus dihafal, ya. Nanti kalian menyetorkannya lewat grup WA saja, ya, sehingga kalian bisa didengar oleh Ibu kefasihan kalian dalam membaca ayat Al-Quran. Mungkin materi yang Ibu sampaikan hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita mengamalkannya, ya. Kalian sehat di rumah, kalian tenang di rumah, belajar di rumah dengan giat. Insya Allah Allah akan memberikan kemudahan bagi kita, ya. Siapa saja yang berniat baik, ya, gitu, Allah akan bersama kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.